Salam sehat, Sobat Sehat Koja. Saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Hari ini Kojapreneur Channel didedikasikan untuk promosi dan informasi kesehatan yang kompeten. Kemudian ini adalah bentuk dari perhatian dari RSUD Koja, DKI Jakarta, atau Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja, dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi yang memadai dari sumber atau narasumber yang kompeten. Kepada Sobat Sehat Koja, mencari informasi secara langsung maupun tidak langsung harus dari sumber yang kompeten. Nah, hari ini Sobat Sehat Koja, saya ajak untuk persiapan untuk memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 7 April setiap tahunnya. Sudah hadir di depan saya Dr. Susan Raha, spesialis penyakit dalam KGIH ya. Ya. Selamat siang dok. Selamat siang. Sehat Koja. Apa kabar dok? Baik dok. Sehat. Dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia harus sehat. Dok, berbicara tentang sehat berarti ada yang sakit. Ya. Ada sakit, ada sehat. Ya. Kita coba, apa sih definisi sehat menurut dokter yang kita pakai, yang harus standar dipakai oleh Indonesia atau seluruh dunia? Apa sih definisi sehat itu? Ya dok. Definisi sehat yang paling banyak orang pakai sebetulnya menurut definisi WHO bahwa sehat adalah keadaan yang sempurna secara fisik, mental, sosial. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mental dan sosialnya juga sempurna. Itu yang disebut sehat menurut WHO. Jadi meliputi fisik, mental dan sosial. Ya. Bukan hanya terbebas dari penyakit fisik, ya. Oke, itu siap. Kalau kita tadi mendengar definisi sehat, berarti ada definisi sakit. Ya. Apa definisi sakit itu dok? Ya, definisi sakit saya kutip dari Ilmu Kesehatan Masyarakat bahwa sakit itu adalah keadaan di mana terdapat gangguan dari bentuk dan atau fungsi tubuh sehingga tidak berada dalam keadaan yang normal. Nah, itu yang disebut penyakit. Penyakit itu. Nah, pertanyaan berikutnya muncul dok. Apakah setiap sakit itu ada disebabkan oleh penyakit? Ya, bahkan sebetulnya saya juga ketika menyebut definisi sakit tadi berpikir sakit dan penyakit itu sama nggak ya bagaimana? Sakit itu kan rasa subjektif, rasa tidak nyaman sakit. Sedangkan penyakit memang ada sesuatu yang disebut penyakit di dalam badan seseorang itu yang tidak selalu ada rasa sakitnya. Jadi sebetulnya sakit itu kan tidak selalu dirasa oleh orang. Banyak orang tidak ada keluhan apa-apa, tahu-tahu begitu ketahuan, tahu-tahu gulanya tinggi, tahu-tahu ginjalnya terganggu. Nah, berarti sakit dan penyakit itu sebetulnya beda. Dan apakah sakit selalu disebabkan oleh penyakit? Ya, sakit selalu disebabkan oleh penyakit. Apakah penyakit selalu bikin sakit? Tidak selalu. Ada banyak penyakit yang tidak ada keluhannya pada tahap awal. Atau bisa jadi sakit itu selalu disebabkan oleh penyakit kan gitu. Ya. Penyakit itu bisa disebabkan sumber penyakit itu bisa dari bakteri, bisa dari fisik, bisa dari macam-macam lah, dari benturan genetik dan lain sebagainya. Teori Bloom itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sakit itu, derajat kesehatan seseorang itu kan, atau komunitas kan ada genetik, ada pelayanan kesehatan, ada perilaku, ada lingkungan. Nah, berikut masuk ke trias epidemiologi. Ada host, agent, environment. Nah, barangkali bisa kita membidik, karena kita mau bicara dari sudut pandang sehat atau sudut pandang sakit, hampir sama ujung-ujungnya pembahasan ya itu, jangan sakit atau kita
tetap stay sehat kan gitu kan. Bahasan kita kan seperti itu. Nah, kalau dari trias epidemiologi ini kita kenal namanya host, agent, environment. Host itu adalah tempat penjamunya kuman itu atau penyebab sakit. Agent itu adalah penyakitnya itu sendiri, environment lingkungan. Seperti apa itu? Ya, jadi antara host, agent dan lingkungan environment itu harus berada dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. Dan ini akan stay sehat. Tapi kalau ada ketimpangan antara host dengan agentnya, lebih kuat agentnya dari host atau lebih dominan lingkungannya, maka itu akan terjadi gangguan keseimbangan. Disitulah muncul penyakit. Penyakit ya. Oke, jadi keseimbangan antara host, agent, dan environment itulah cikal bakal ada sakit itu. Jadi apakah dia terutama agent nih, kalau agentnya lebih banyak ya, lebih kuman penyakit kayak sekarang virus COVID-19 ini yang sangat bervariannya berubah-ubah terus, kemudian cukup penularannya gampang, itu bisa jadi orang pada sakit banyak. Oke. Berikutnya tadi saya tertarik dengan definisi sehat tadi, bahwa di sana ada mental dan sosial, psikologi dan sosial. Seperti apa dok terkait dengan kesehatan mental dan sosial ini? Ya, ini tips untuk netizen untuk secara mudahnya saja bagaimana sih supaya mental dan sosial itu sehat. Kita harus berpikir positif. Kita harus membiasakan untuk selalu senyum. Kita harus berdamai dengan stres. Dan kita harus mempunyai kegiatan sosial yang luas. Nah, itu akan membuat kita mental dan sosial sehat. Oh, jadi harus open mind ya, maksudnya terbuka, easy jadi asik-asik aja gitu. Yang stres ya. Stres sangat kuat ya, berpengaruh untuk kesehatan seseorang. Sebetulnya kan stres itu memang nggak bisa dihindari, semua orang pasti alami, tapi istilahnya berdamai dengan stres. Jadi atau bagaimana mengelola stres ya. Barangkali nanti kita bicara dengan dokter jiwa ya, psikiatri ya. Bagaimana mengelola stres. Topik yang bagus tuh dok. Ya, topik bagus yang kita bahas nanti ya. Berikutnya gini dok. Nah, tadi udah fisik, mental dan sosial. Mental sosial tadi sudah disampaikan dokter Susan bahwa ayo kita jadi pola hidup yang asik-asik aja, artinya bukan berlebihan juga, nanti asik-asik aja lupa kerja, tapi keseimbangan antara kerja, kemudian istirahat, hiburan, dan itu harus seimbang. Jadi sehingga menimbulkan kesehatan mental dan sosial. Nah, kalau kesehatan fisik bagaimana mendapatkan? Ya, sebetulnya memang yang kita paling fokus sebetulnya memang pada kesehatan fisik ya, karena kita bidangnya memang kesehatan terutama memang fisik. Nah, saya melihat ada 4 poin penting bagaimana tips untuk hidup sehat. Pertama, hindari apapun yang bersifat racun. Apa itu yang saya maksud dengan racun? Rokok, alkohol, pengawet, segala yang sifatnya racun hindari. Kedua, atur aktivitas fisik, termasuk olahraga, istirahat, itu harus teratur dan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian atur makanan minuman yang kita makan dan kita minum ini, kita mesti lihat makanan harus tinggi serat, makanan nggak boleh yang kolesterol yang lama. Kemudian kebersihan makanan harus dijaga, minum harus cukup, air yang kita konsumsi harus cukup. Itu kedua. Ketiga, kita harus membiasakan diri mulai deteksi dini penyakit kronik. Nah, itu yang kalau bahasa kita check up. Jadi di rumah sakit ada yang namanya medical check up. Nah, itu adalah deteksi dini penyakit kronik. Itu sangat penting karena penyakit kronik nggak kan ada rasanya pada awal, tahu nanti kaget. Dan terakhir, kendalikan penyakit kronik. Kalau sampai terdeteksi ada penyakit kronik, harus dikendalikan. Kalau itu kita jalanin, walaupun ada penyakit kronik tapi tetap bisa sehat sama dengan orang yang tidak ada penyakit kronik, maka kita bisa menjaga kesehatan dengan optimal.
Jadi bisa beraktivitas seperti biasa ketika kita kena penyakit kronis gitu ya. Dokter Susan, saya tertarik dengan rokok dan alkohol. Kalau kita bisa bilang rokok dan alkohol itu racun, tapi ada sebagian orang, sebagian masyarakat bilang bahwa itulah tidak bisa lepas adiksi ya. Jadi ketergantungan atau hanya pergaulan saja atau apa saja, berarti seperti apa? Karena kita juga bisa bilang orang saya itu merokok udah puluhan tahun, saya minum alkohol puluhan tahun, sehat-sehat saja. Nanti dia membandingkan itu yang hidupnya bagus, ya meninggal duluan dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang seperti apa kita memandang hal ini, Dok? Iya, secara teori sudah jelas dan dari penelitian-penelitian sudah jelas bahwa rokok itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Bahkan semua kanker di seluruh tubuh, dari paru-paru, payudara, leher rahim, kerongkongan, pencernaan, semua dikaitkan dengan rokok. Juga penyakit jantung koroner yang banyak merenggut nyawa dikaitkan dengan rokok. Penyakit paru-paru dikaitkan dengan rokok. Dan pasti banyak lagi penyakit yang dikaitkan dengan rokok. Dan itu sudah berdasarkan penelitian dan memang pengalaman medis selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku ngerokok sehat-sehat aja, itu karena belum ketahuan aja, Dok. Belum ketahuan aja. Nanti pada saatnya nanti karena pengaruh kronik dari rokok tidak muncul begitu merokok langsung datang dampaknya. Nggak gitu kan, Dok. Jadi banyak orang yang belum merasa dampaknya datang karena belum waktunya. Berjalan waktu, nanti suatu saat baru datang dampaknya. Jadi dan sedihnya memang kalau pas dampaknya datang udah nggak bisa balik lagi. Udah berat ya. Udah berat. Dok, tadi tipsnya ada hindari toksin. Yang banyak yang kita tahu adalah rokok dan alkohol. Yang kedua adalah atur aktivitas fisik. Kemudian atur makanan dan minuman. Kalau kita lihat saat ini di media sosial, di netizen itu banyak sekali tips-tips yang dikeluarkan oleh netizen di media sosial. Itu apakah percaya itu atau bagaimana cara menyaring hal-hal seperti itu? Kan ada tips fisik sehat, lakukan ini, ternyata jangan-jangan dia latihan jadi overstretch, jadi latihan yang lebih kuat, ya bisa cedera otot dan lain sebagainya. Atau tips makanan, minum ini, atau sekian liter air dan lain sebagainya, itu bagaimana mencari informasi yang bagus terkait dengan ini? Banyak sekali itu. Itu pertanyaan bagus banget. Kalau saya sarankan ya untuk netizen ya, kalau ada tips-tips, lihat yang menyampaikan tips itu siapa. Dia itu pakar di bidang kesehatan, benar memang pakar atau bukan. Jadi memang dokter spesialis yang bicara sesuai bidangnya atau bukan. Jadi kalau memang misalnya tentang makanan yang bicara dokter spesialis gizi, itu kan bidangnya, dia memang pakarnya. Lalu misalnya tentang olahraga, lalu yang bicara dokter spesialis olahraga, itu kan memang bidangnya, berarti itu pasti akurat. Tapi kalau yang bicara yang bukan pakar di bidangnya, saring dulu, tanya dokter pribadi masing-masing netizen dulu supaya tidak salah. Atau cari referensi yang kompeten. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Sobat Sehat Koja, perhatikan itu. Tadi ada tips-tipsnya Dr. Susan yang sudah menyampaikan bahwa kita tidak bisa menyerap semua informasi itu, apalagi untuk tubuh kita. Seperti bahasa yang terdahulu, ada yang self-diagnosis itu. Kita bahas tentang self-diagnosis, pada saat itu bilang bahwa hati-hati juga ini. Ada sumber informasi yang jelas didapatkan, baru kita bisa menerapkan informasi tersebut. Kemudian yang keempat itu deteksi dini penyakit kronis. Nah, kalau kita di rumah sakit Koja atau Rumah Sehat untuk Jakarta di Koja atau di Puskesmas kan ada medical check up. Penting nggak, Dok? Apa nggak pemborosan, Dok? Orang saya sehat-sehat aja nggak periksa periksa gula, sehat-sehat kenapa saya harus periksa EKG, jantung dan lain sebagainya? Gimana? Sangat penting.
sangat penting untuk medical check up. Kita secara umum sih menyarankan 40 tahun ke atas mulai medical check up, karena disitulah umur mulai datangnya penyakit-penyakit kronik. Karena penyakit-penyakit kronik ini pada awal mulai datang itu nggak ada rasanya. Jadi bagaimana tahu? Rasanya nyaman aja. Banyak pasien saya gulanya 300 tapi nggak ngerasa apa-apa karena belum terjadi kerusakan. Nah, disitulah timing yang paling penting untuk cek deteksi dini supaya saat ketahuan langsung dikendalikan sebelum terjadi kerusakan. Karena kalau sudah terjadi kerusakan, umumnya nggak bisa kembali normal. Nah, itu yang menyedihkan buat kita. Ya. Di samping oleh aspek biaya, memang sekarang medical check up itu untuk di kita di Indonesia barangkali masih sebatas pada ketika melamar pekerjaan, diterima di bekerja di satu tempat, ada persyaratan tertentu, baru kita melakukan medical check up gitu. Nah, untuk keseharian bahwa medical check up itu harus dilakukan, itu belum menjadi sebuah habit kita, kebiasaan kita, padahal penting sekali. Sangat penting. Karena kita mengetahui sejak dini kalau terjadi penyimpangan dari nilai normal dari medical check up tersebut, gitu ya. EKG-nya sudah terjadi frekuensi detak jantungnya atau puncak-puncak yang mana yang seharusnya tidak ada muncul pada saat itu. Gitu. Oke. Yang terakhir ini kendalikan penyakit kronik. Gimana kita mengendalikan? Karena kita nggak tahu apakah saya mengidap penyakit kronik atau tidak gitu. Makanya kita harus sebelum kendalikan penyakit kronik, step sebelumnya deteksi dini penyakit kronik. Supaya tahu dengan deteksi dini kita bisa tahu penyakit kronik apa yang mengintai pada kita. Karena sekarang di ilmu kedokteran sudah banyak, kemampuan medis sudah banyak bisa mendeteksi lebih dini. Ketika masih dini, pemeriksaan yang diperlukan apa? Banyak pemeriksaan kemampuan medis sudah bisa lebih dini. Dan biaya untuk check up itu kalau menurut saya dok ya, itu sangat jauh lebih irit daripada kalau sudah ketahuan dan sudah banyak organ yang rusak. Aduh, itu bukan cuma biaya berat, tapi fungsi dia sebagai fungsinya dia di keluarga, fungsinya dia di pekerjaan juga sudah sangat menurun karena banyak organ yang tidak bisa berfungsi baik. Sayang banget. Jadi sebetulnya jangan sampai ada pikiran netizen, oh check up ini buang-buang duit. Sama sekali tidak, karena untuk mengetahui bahwa ini ada yang mengintai, ada gejala diabetes nih mengintai, itu jauh lebih baik daripada tahu-tahu udah kena ginjal, udah kena jantung. Waduh, itu cost-nya sudah jauh lebih berat dan fungsinya sudah sangat terbatas. Sayang banget. Atau ada kebalik ini loh, nggak usah ketahuan nanti sakitnya, jadi takut tapi ketahuan sakitnya, ada dia stres bikin sakitnya malah tambah jadi benar-benar jadi sakit. Itu satu. Yang kedua, makan aja semua, paling juga nanti yang sakitnya gimana, kalau kelar baru tahu sakitnya, jadi nggak usah periksa apa-apa. Jadi orang mindset kita masih seperti itu. Lalu ini penting sekali ya dok. Betul. Saya minta netizen jangan sampai ada kata-kata takut ketahuan. Sayang banget, jangan takut ketahuan. Nanti kalau ketahuan, pasti kita cari jalan keluarnya. Pasti. Kalau nanti stres, kita punya dokter ahli yang bisa membantu kita mengelola stres. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi lebih awal, jadi mencegah atau mengetahui lebih dini, ini penting sekali dalam sahabat sehat kerja ini. Dok, kemudian gini, tadi kan rokok sudah dampaknya luar biasa, alkohol juga dampaknya luar biasa. Nah, kalau pertanyaan saya gini, sahabat sehat kerja, ketika kita normal, apa aja sih yang harus diperiksa yang sehari-hari, apa yang awal-awal misalnya ketika saya ingin medical check up, barangkali dengan mendengar dialog kita ini, netizen atau sobat sehat kerja tertarik untuk medical check up. Saya melakukan medical check up yang paling sederhana yang untuk mendeteksi kira-kira ada penyakit kronis apa di tubuh saya ini. Misalnya sobat sehat umur 40, sehat, nggak ada gangguan apa-apa, pengen check up. Sebetulnya di rumah sakit sudah ada
check up yang sederhana, check up yang menengah, check up yang komplit. Nah sekarang kalau seperti umur baru 40 sehat, mungkin yang sederhana dulu ya dok ya. Nah check up yang sederhana itu apa sih? Misalnya ronsen, rekam jantung, darah, urin. Itu ronsen untuk tahu paru-paru kita seperti apa. Karena sakit paru, sesuatu yang misalnya ada flek atau ada apa di paru-paru, kalau masih kecil nggak ketahuan, nggak ada rasanya, di ronsen baru tahu. Di ronsen. Terus kemudian yang berikutnya rekam jantung untuk mengetahui ada beberapa penyakit yang bisa kelihatan dari misalnya ritmenya sangat cepat. Oh mungkin gejala hipertiroid, orangnya nggak menyadari, tapi ritme saat. Nah kita langsung lanjutkan dengan pemeriksaan hormon berikutnya ya. Terus tadi sudah ronsen, kemudian rekam jantung, darah. Periksa darah selektif kita ya. Jadi yang paling standar tuh pertama darah lengkap. Darah lengkap tuh melihat bagaimana HB-nya, leukositnya, trombositnya. Kemudian berikutnya gula darah. Mungkin gula darah masih normal, tapi kalau sudah ada gejala mau tinggi, nah itu kan berarti diabetes mengintai. Nah nanti kan ada pemeriksaan lanjutan. Kemudian ureum kreatinin untuk ginjal. Nah karena kalau masih ringan itu nggak ada rasanya, jadi harus diperiksa ureum kreatinin untuk ginjal. Lalu SGT untuk liver. Itu juga kalau ringan nggak ada rasanya. Kalau tinggi hebat orang mual muntah, tapi kalau ringan nggak ada rasanya. Kemudian lemak darah, karena lemak darah ini dulu mah orang mulai tinggi kolesterol itu kan umur 50, tapi sekarang banyak pasien saya baru umur 20 akhir, 30 awal sudah pada tinggi kolesterolnya. Lemak darah itu kolesterol. Iya, kolesterol jahat, LDL, kolesterol baik, HDL, dan trigliserida. Jadi ada 4 komponen pada pemeriksaan lemak. Oh, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, dan trigliserida. Dan kolesterol total, jahat, baik, dan trigliserida. Kenapa dibilang jahat dan baik? Ada kolesterol kok baik, kolesterol. Iya, karena kalau yang tinggi kolesterol jahat itu resiko untuk serangan jantung jauh lebih tinggi. Resiko untuk penyakit jantung koroner jauh lebih tinggi. Makanya dibilang kolesterol jahat. LDL ya. LDL. Low density lipoprotein. Iya. Kalau HDL baik malah bagus. Kalau HDL tinggi berarti dia aman dari serangan koroner. Sobat Sehat Koja, luar biasa penjelasan Dr. Susan, kita kasih pencerahan bahwa rajin-rajinlah melakukan medical check up. Medical check up bisa dilaksanakan di puskesmas, bisa di klinik-klinik dekat rumah kita, nggak usah perlu jauh-jauh, atau kalau dekat dengan rumah sakit umum daerah Koja bisa juga datang ke rumah sakit umum daerah Koja. Karena di sini sarana prasarana kita cukup ada, dokternya juga ada, lakukan konsultasi yang rutin, sehingga rumah sakit bukan untuk orang sakit saja, orang sehat. Makanya kita namanya sekarang Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja. Jadi pelanggan kita bukan orang sakit saja, orang sehat datang ke sini untuk konsultasi, berdiskusi dengan tenaga-tenaga yang profesional dari kami RSUD Koja. Kemudian yang ada tips untuk fisik. Ini fisik ini penting kan di dalam ini ada mensana in corpore sano kan gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat ada, di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat gitu ya. Nanti dibahas lagi itu. Jadi ada slogan olahraga itu, fisik itu seperti itu. Gimana dok? Tips untuk mendapatkan fisik yang sehat. Kan tidak bisa juga kalau terlalu latihan yang berlebihan juga cedera, bahaya juga. Intinya kalau untuk latihan fisik kan olahraga ya dok ya? Iya. Jadi bagaimana tips untuk olahraga? Kita mesti ada pemanasan dan pendinginan, dan di tengah-tengahnya latihan inti. Latihan inti itu rata-rata kita sarankan untuk yang awam biasa, bukan untuk olahraga. Untuk awam biasa tuh kira-kira 30 menit, berarti 5 menit sebelumnya ada pemanasan, 5 menit sesudahnya ada pendinginan. Karena pemanasan dan pendinginan ini penting untuk mencegah cedera otot.
Dan kemudian kita sarankan olahraga itu jangan habis makan langsung olahraga, kasih jarak 2-3 jam dulu baru olahraga. Kemudian hindari olahraga yang resiko cederanya tinggi seperti tinju, karate. Kalau untuk masyarakat awam olahraga yang aman-aman aja, lari, jalan. Tetapi untuk yang sudah usia 40 ke atas dok, atau terutama 50 ke atas, saya sarankan jangan olahraga yang ada loncat, karena nanti pengapuran rematik tambah muncul. Jadi olahraganya jangan yang loncat. Paling bagus berenang kalau sudah umur di atas 40 atau di atas 50, paling bagus berenang. Dok, kalau sekarang ada ini alat olahraga kan banyak juga beredar di pasaran ya. Treadmill, sepeda statis, kemudian ada yang sambil berdiri mengayunkan kaki, macam-macam ada. Bisa kadang di rumah juga mempunyai sarana prasarana seperti itu. Kalau treadmill itu bahaya nggak? Seperti persyaratan seperti apa yang harus kita terjadi ketika kita mau beli treadmill atau membeli sepeda statis atau seperti alat-alat yang lain, apa yang perlu diperhatikan? Kalau treadmill saya sarankan jangan dilakukan oleh netizen untuk kalau sudah mulai ada keluhan sendi, sakit pinggang, sakit lutut, jangan lagi treadmill. Kenapa dok? Karena makin parah dok. Jadi treadmill akan membuat lutut dan pinggang mengalami benturan dengan bumi dengan lantai, dan itu akan makin parah. Untuk yang sudah ada gangguan sendi, pengapuran, lebih aman yang sepeda statis atau yang ini, yang baik, yang mengayun. Nah, itu yang mengayun itu lebih aman. Lebih aman. Karena tidak ada terjadi benturan dengan bumi. Jadi kalau treadmill itu modelnya lari atau jalan ya. Kalau dia pelan, jalan kan. Ya. Kalau dia agak cepat itu lari. Itu benturan ya. Itu hindari. Ya. Tapi kalau masih muda, masih kurang dari 40, treadmill ayo aja, nggak ada masalah. Treadmill itu kan sama dengan lari. Apalagi di masa COVID ini, lari di luar bahaya, di rumah aja beli treadmill itu aman. Jadi sobat sehat ya, perhatikan ketika kita juga melengkapi rumah kita dengan sarana prasarana olahraga. Perhatikan umur kita berapa, siapa yang akan mempergunakan itu, apakah ada keluhan-keluhan apa yang sudah ada di tubuh kita sehingga alat itu bisa bermanfaat untuk secara optimal untuk keluarga kita, untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Kemudian pola makan dok, pola makan seperti, jadi ini juga di masyarakat banyak sekali. Makan ini, makan itu, ada disuruh makan singkong tiap hari, ada makan timun, jus timun, macam-macam itu. Seperti apa pola makannya harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Secara simpel aja kalau saya sih bilang ke pasien-pasien karena rata-rata kan pasien-pasien kita nih udah umur 40 ke atas rata-rata. Saya sarankan gini, hindari gula. Walaupun nggak diabetes, tapi hindari gula. Kalau kurangi lah minimal, tapi kalau diabetes 100% nggak boleh ya. Kurangi. Kemudian jangan goreng, karena lemak itu akan dampaknya negatifnya banyak. Jadi jangan goreng, hindari aja. Makanan selain digoreng diapain sih kan banyak. Jadi hindari, jangan digoreng. Itu dua itu aja. Hindari gula, hindari goreng. Itu sudah sangat berbeda untuk menjaga kesehatan. Kemudian hindari pengawet, hindari alkohol, kemudian jaga kebersihan makanan, jangan sampai tercemar kuman. Jadi kalau beli makanan di luar hati-hati, resiko tercemar kuman, nanti kan penyakit lain datang lagi, datang tipes, datang diare. Jaga kebersihan makanan. Oke, betul dong. Jadi kembali alkohol, rokok dan sebagainya itu adalah sebuah ini ya dok ya. Racun. Tapi gini dok, terkait dengan gula ini, gula itu kan dari zaman dulu ada gula. Apa ada yang berbeda tentang gula yang saat ini beredar? Kenapa kok? Setahu saya gula itu sejak
zaman sebelum kita lahir barangkali udah ada gula ya. Kenapa gula saat itu menjadi sebuah ya, kayak dokter sampai bilang jangan makan gula, jangan makan minyak juga begitu. Minyak juga dari zaman sebelum kita lahir udah minyak sudah ada. Barangkali ada komponen-komponen apa di dalam gula itu atau di minyak tersebut, atau memang perilaku kita yang berubah. Gimana dok? Gula dan minyak saya rasa sih sama dong dari zaman ke zaman ya dok. Gula kan gitu aja, tebu jadi gula, minyak juga gitu, sawit jadi minyak. Tetapi gaya hidup manusia yang berbeda. Semakin kesini orang kan semakin kurang olahraganya. Zaman dulu kan orang bertani, ke ladang, gerak, naik sepeda, gerak. Sekarang kan orang naik lift pencet, naik mobil duduk. Jadi gerak sehari-hari kurang. Kemudian bahan-bahan makanan zaman dulu kan alami, tidak ada pengawet-pengawet. Sekarang apa-apa sudah instan. Semua itu saling mempengaruhi sehingga penyakit-penyakit itu lebih mudah muncul. Keadaan sekarang dengan keadaan dulu. Dan satu lagi dok, penyakit gula khususnya itu kan keturunan. Jadi makin banyak orang gula nikah sama orang gula, keturunan gula makin banyak. Jadi sekarang ini orang yang sakit diabetes itu jauh lebih banyak daripada zaman dulu. Jadi sehingga kita untuk menasihati jangan konsumsi gula itu menjadi lebih penting. Atau dibalik saja barangkali ya, sobat sehat Roja ya boleh makan gula atau makan gorengan, tapi aktivitasnya yang optimal juga. Itu jadi maksudnya kadang kita pola hidup kita mager, mager, ambilin remote, ambil ini, kalau udah mager gitu kan gitu. Jadi sambil nonton TV, gorengan sebelah, ngambil remote aja nggak mau, diam. Ambil ini, ambil itu, ya memang mager banget. Ya, ini kan kenikmatan ini yang mempengaruhi barangkali ya. Betul sekali. Kalau gula sih nggak salah ya, gula dari zaman dulu ya, itu gula dari tebu. Barangkali yang berubah sih adalah gula-gula yang buatan, gula-gula yang dari kimia itu barangkali itu memang racun karena untuk kita ya. Tapi kalau gula alami ya saya pikir zaman dulu juga gitu ya. Oke dokter Susan, berikutnya ya kalau penyakit kronik kan tadi sudah dijelaskan dokter Susan yang bisa dideteksi nggak penyakit kronik itu sebenarnya? Bisa, ada yang bisa dideteksi sejak dini. Ada juga sih yang tidak mudah dideteksi, tapi umumnya bisa karena penyakit kronik yang banyak kita hadapi sehari-hari itu kan darah tinggi, kencing manis, itu darah tinggi tinggal tensi, kencing manis tinggal periksa gula, sekarang sudah bedside, cek langsung jadi sangat praktis ya. Jadi penyakit kronik yang memang sangat penting dan sangat besar dampaknya itu sangat mudah sebetulnya untuk dideteksi. Sobat Sehat Roja, bahwa konsep sakit atau sehat itu sebenarnya ada 4 determinan yang berpengaruh, yaitu adalah determinan genetik, ini juga walaupun kecil pengaruhnya. Berikutnya adalah determinan pelayanan kesehatan, ada atau tidak ada pelayanan kesehatan, ada dokter nggak di sekitar kita, ada petugas paramedis nggak di sekitar kita, ada institusi kesehatan nggak di sekitar kita. Ini berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Yang ketiga adalah perilaku. Bicara perilaku, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu knowledge, attitude, dan practice ya. Jadi pengetahuan kita harus diupdate terus tentang penyakit, baca-baca, kalau lihat YouTube ya ilmu dikit lah gitu ya. Ya apa sih makanan ini mengandung apa, sehingga baik untuk apa, kan itu dibaca ilmu terhadap yang seperti itu di media sosial, di Google atau di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya attitude, sikap kita harus tadi sudah di awal dan disampaikan oleh
Dr. Susan, yaitu sikap positif thinking ya. Harus berpikir positif kita, jangan kebawa stres, jangan terbebani dengan hidup kita ya. Beban ada, tetapi mari kita kendalikan beban tersebut. Yang terakhir adalah udah pikiran, kemudian attitude dan prakteknya ya lakukan. Kalau tidak baik ya jangan dilakukan, kalau bagus ayo lakukan. Misalnya olahraga baik ya lakukan olahraga dengan konsisten gitu. Ya gitu ya Dok ya. Jadi seperti itu, jadi karena faktor kalau Dr. Susan ya kan faktor gaya hidup ini cukup berpengaruh terhadap kesehatan ini ya Dok ya. Sangat berpengaruh. Ada nggak dokter selama bertugas melihat dari pasien-pasien yang datang ke Dr. Susan memang khas nih karena gaya hidupnya ini kemudian muncul penyakit kronis? Banyak sekali. Karena pada kenyataannya seperti olahraga, rutin olahraga itu jarang sekali Dok. Orang yang punya gaya hidup rutin olahraga jarang sekali. Jauh lebih banyak orang mager. Jadi saya sangat menghimbau ke netizen mulai rutin olahraga, sangat penting. Rutin olahraga, kemudian makanan sehat, selalu ada sayur, buah setiap makan, hindari gorengan, kurangi gula. Itu sudah sangat-sangat menolong untuk bisa hidup sehat. Terus kemudian kalau penyakit kronik emang bisa disembuhkan? Kronik itu bayangan kita tuh kronis tuh kayaknya lama gitu. Bisa sembuh nggak? Saya lebih suka untuk memakai istilah penyakit kronik dikendalikan. Karena kalau dibilang sembuh berarti hilang banget dan tidak ada obat-obat yang harus diminum lagi. Itu susah, memang itu beda. Karena penyakit kronik tetap ada obat yang harus diminum seumur hidup. Nah itu untuk mengendalikan supaya tetap sehat sama seperti orang yang tidak mengidap penyakit itu. Terkendali. Jadi istilahnya bukan sembuh ya. Nah kalau begitu bisa nggak memberikan contoh ya, karena penyakit kronik itu banyak banget ya. Yang sering dikenal oleh netizen atau sobat sehat kerja di rumah, penyakit apa aja sih Dok? Yang paling banyak sih kalau saya lihat di pasien sehari-hari itu diabetes dan darah tinggi. Iya, dua itu yang paling banyak. Banyak ya. Itu termasuk kalau udah hipertensi berarti penyakit kronis ya? Iya, penyakit kronis. Kenapa disebut kronis? Karena saya suka kasih istilah begini, seperti kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali hipertensi tetap hipertensi. Tetapi tensinya nggak selalu tinggi kan? Hipertensi itu nama penyakit darah tinggi, tapi sesudah kita kendalikan dengan obat tensi kan bagus. Tapi namanya tetap darah tinggi. Atau gula darah, diabetes mellitus terkendali. Walaupun dia sudah gula darahnya normal, jadi tetap diabetes. Dia mengidap diabetes tetapi terkendali. Luar biasa. Jadi dua itu aja ya. Yang paling banyak ya itu. Walaupun penyakit kronis yang lain banyak juga. Dan dua itu, diabetes dan hipertensi itu ujung-ujungnya jantung koroner. Ya, jadi rata-rata orang yang jantung koroner rata-rata sudah punya gula sama darah tinggi atau salah satu. Dok, jantung koroner itu ada hubungannya dengan yang sobat sehat kerja rasakan, kena angin duduk ini. Yang tiba-tiba orang kemarin baru ngobrol sama kita, atau sedang ngobrol mereka langsung meninggal. Apa itu yang bahasa awamnya bilang angin duduk dan segala, atau itu disebut jantung koroner. Nanti saya penyebab meninggal mendadak juga bagus untuk topik. Meninggal mendadak kan ada serangan jantung ya. Ada pejabat kan yang sempat mengalami dok ya. Nah sekarang kita bicara angin duduk. Jantung koroner itu sekumpulan penyakit. Nah, ada beberapa jenis jantung koroner. Nah, salah satu di antaranya adalah yang serangan dibilang infak akut, serangan jantung mendadak. Nah, itu yang bikin langsung meninggal seketika. Jadi, jantung koroner nggak selalu meninggal. Jantung koroner banyak yang sehat-sehat aja, hanya minum obat rutin. Jadi, ada banyak jenis-jenis atau level-level dari jantung koroner. Nah, yang serangan mendadak disebut infak jantung akut, itu yang meninggal mendadak. Yang bahasa awamnya angin duduk.
Oh, yang sering dikenal oleh sobat sehat kerja di masyarakat bahwa wah dia kena serangan angin duduk. Ya, betul. Ngobrol asik lagi. Kemarin baru WA-WA sama kita udah sekarang udah nggak ada, kenapa lagi kena angin duduk. Serangan jantung koroner tadi yang infak akut sebenarnya. Infak akut. Ya. Luar biasa Dokter Susan. Jadi tadi kita bahas tentang medical check up, datang ke pusat pelayanan kesehatan di puskesmas bisa melakukan medical check up sederhana, di sana laboratorium sederhana atau laboratorium lengkap. Sekarang puskesmas sudah maju-maju dong. Dokternya juga dokter yang kompeten di sana, yang lengkap. Kemudian datangin ke sana, jangan ketika sakit udah ada keluhan baru datang sehingga dalam posisi sehat lebih enak bicara dengan Dokter Susan atau dokter-dokter yang lain yang ada di fasilitas kesehatan untuk melakukan konsultasi. Kalau kondisinya sehat, bagaimana jagain kan itu tanya, jaga apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikurangi dan lain sebagainya. Saya kira itu di Koja Trainer Channel kita bicara tentang kesehatan inilah Dharma Bakti kami bersama narasumber-narasumber yang akan hadir di Koja Trainer Channel untuk menyebarluaskan informasi yang bertanggung jawab tentang kesehatan. Salam sehat, sobat sehat kerja. Saya Dr. Banjar di Koja Trainer Channel. Saya Dr. Susan. Selamat siang semuanya.